Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3396 Pembunuhan. Setelah setengah dering, Lin Bai meninggalkan menara kinceng dengan beberapa toples di tangannya untuk waktu yang lama. Manajer kinceng Lou Hezimo Musong Lin Bai menghilang di tengah kerumunan, dan dua pengawal di belakangnya berkata dengan suara rendah, "Ini adalah penguasa Kaisar Malam. Ini adalah pertama kalinya saya melihat penguasa Yedi sejak saya meninggalkan paviliun mimpi mabuk pada hari itu. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang kuat yang tidak bisa diremehkan." Hezimo menyeka keringat di wajahnya dengan ketakutan. Matanya berbinar-binar, dan dia berkata, "Segera pergi ke barisan Kidong. Aku ingin tahu apa yang dilakukan dan dikatakan Hongji bersama Bai Xiao di paviliun yang elegan." Kedua penjaga segera turun untuk membuat pengaturan. Setelah kedua pengawal itu pergi, Hezimo pergi ke sisi tempat gelap, mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan, dan berbisik, "Tuan Ses. Penting." Di ujung lain token terdengar suara dingin. Penguasa malam baru saja muncul di gedung kinceng. Sepertinya dia sangat mementingkan pemain kin baru Hong Su di gedung kinceng. Hezimo baru saja menemukan semua barang aslinya, kata demi kata untuk memberi tahu sekretaris. Setelah setengah dering, suara si Ce yang suram dan acuh tak acuh datang, "Hezimo." "Saya." Hezimo menjawab dengan hati-hati. "Kamu hanya setengah langkah lagi dari istana neraka," kata Sech dengan dingin. Mendengar perkataan si Ce, Hezimo ketakutan hingga keringat dingin. "Sudah berapa lama Hongji berada di dalam?" tanya Sech. "Aku baru saja tiba di gerbang kesepakatan, tapi aku belum masuk." Hezimo berjalan keluar dari kegelapan, mendongak dan melihat Hongji itu baru saja tiba di gerbang paviliun Bai Xiao, tetapi belum memasukinya. "Lakukan apa yang aku katakan segera," kata Sech. "Tuan Sech, tolong patuhi Hezimo." Susun lebih dari 20 pemain bagus, yang terbaik adalah praktisi seni bela diri. Biarkan mereka mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam, menutupi wajah mereka, dan mengklaim bahwa mereka adalah pejuang Jianhu, daerah Longhe. Setelah Hongji memasuki paviliun, dia segera menyerbu masuk dan membunuh Bai Xiao. Suara acuh tak acuh si Ce terdengar. Mendengar perkataan si Ce, Hezimo berteriak ngeri, "Tuan si Ce, itu satu-satunya putra malam putih Taifu, dan teman bermain yang mulia sejak kecil. Bunuh dia. Apakah kamu tidak ingin mati? Idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir Bai Xiao tidak memiliki perlindungan yang kuat di sekitarnya? Kalau tidak, dengan temperamennya, dia bisa hidup sampai saat ini di ibu kota kekaisaran." Si Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. "Tetapi Tuan Sech, mengapa Anda melakukan ini?" Hezimo bertanya dengan bingung. "Sederhana sekali. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan malam ini, pedang ruang penalti besok akan jatuh di lehermu. Jangan tanya kenapa, dan aku tidak akan memberitahumu." Si Ce berkata dengan ringan, "Apakah kamu ingin hidup? Lebih baik mencari makamnya sendiri malam ini, dan kamu bisa memutuskan sendiri." Hezimo, berkeringat seperti hujan, merenung dalam waktu yang lama, dan segera berkata, "Aku akan mengaturnya. Staf segera. Jika kamu menemukan orang-orang ini, setelah mereka dipukuli oleh orang-orang kuat di sekitar Bai Xiao, jika mereka melarikan diri, kamu akan bertanggung jawab untuk membunuh mereka semua." Cara dingin Sech. "Mengerti." Hezimo memberi tanggapan yang sederhana dan jelas, lalu dia menyimpan token suaranya. Hezimo tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu untuk berpura-pura membunuh Bai Xiao, tetapi mereka yang terlibat dalam masalah ini harus mati. Jika tidak, begitu seseorang jatuh ke tangan Bai Xiao hidup-hidup dan masalah ini terungkap, lebih banyak orang akan mati di pemerintahan yang buruk. Seketika, Hezimo memanggil lusinan teman dekat dan meminta mereka untuk bersiap sesuai dengan kata-kata sekretaris Ce. Dan di sisi lain, di dalam pedang aliansi. Setelah mengumpulkan token, si Ce mengeluarkan selembar kain dari tas penyimpanannya, yang bertuliskan, "Penguasa malam, bernama Muye, berasal dari Kabupaten Beiliang. Dia bersamanya 2 bulan lalu. Ada seorang wanita bernama Mu Hong, yang merupakan istri Muye yang berambut." Ketika Sech selesai membaca kain itu, dia menarik napas dalam-dalam dan matanya gelap. Pada saat ini, tanda lain di tas penyimpanan mengeluarkan suara.
Si Ce mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah tanda suara burung bangau putih, pemimpin Aula Pedang. Ketika dia membuka tanda itu, dia segera mendengar suara burung bangau putih, Tuan Malam, biarkan kedua belas burung gagak bersiap. Ini malam tanpa tidur. Mari kita bersiap untuk perang di Aula Seni Bela Diri kedua dan membunuh. Setelah mendengar ini, si Ce mengambil tanda suaranya dan terkekeh, tentu saja. Kaisar Malam akan marah. Tapi untungnya, aku sudah meredakan amarah ini kepada penguasa malam, jika tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati malam ini. Sesaat kemudian, ketika Hongsu memasuki paviliun Baek Xiao dengan Guqin di pelukannya, dia segera menuangkan selusin prajurit berbaju hitam dari jendela sekitar seperti serigala. Mereka memegang pedang tajam di tangan mereka, dan pedang mereka tersebar di langit. Mata mereka bagaikan serigala kekayaan yang beracun. Setelah mencari di ruangan itu selama beberapa waktu, matanya tertuju pada Bai Xiao. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua bergegas menuju Bai Xiao, dan ilmu pedang mereka yang kuat langsung menuju ke arahnya. "Siapa kamu?" seru Bai Xiao. Dan di sampingnya baru saja memasuki paviliun merah, murid-muridnya juga terkejut, memandangi lebih dari selusin orang berbaju hitam. Setelah membeli anggur yang enak, Lin Bai berbalik dan berjalan keluar dari gedung Kinceng untuk mencari Sui Qiudi. Mereka sudah menyewa kapal pesiar dan siap berlayar. Sui Qiudi dan yang lainnya menyewa 2 perahu. Salah satunya adalah perahu bunga untuk dimainkan oleh murid-murid Longting mereka, dan yang lainnya adalah untuk penjaga Lin Bai. Semua orang menaiki perahu bunga, beriak di sungai bunga di ladang Feng Yue di rumah jahat. Melihat istana loteng yang penuh warna dan makmur di kedua sisi, tawa datang dari waktu ke waktu. Tidak lama setelah perahu bunga melanjutkan perjalanan, jalan-jalan di kedua sisi sungai Huahe mendengar teriakan, Tuan Muda Bai Xiao diserang oleh Jian Xiu di Menara Kinceng, terluka parah. Berita seperti guntur dengan cepat meledak di tengah kerumunan. Siapa yang begitu tidak sabar untuk hidup dan berani menyerang Bai Xiao? Wan Shaohua mendengar suara itu dan berkata dengan mata terbelalak. "Lu Yin, pergi dan cari tahu." Kupu-kupu Sui Qiu segera memanggil Lu Yin. Lu Yin menjawab, terbang dan mendarat di tepi sungai. Segera setelah itu, Lu Yin kembali, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Putri kecil, bawahanku telah mengetahui bahwa Bai Xiao memang menemui selusin serangan perbaikan pedang di gedung Kinceng. Baru saja, tapi untungnya, para penjaga gelap di sekitar Bai Xiao berani datang tepat waktu dan membunuh banyak pembunuh, dan beberapa dari mereka telah melarikan diri. Sekarang mereka mengejar mereka." Menurut orang-orang di gedung Kinceng pada waktu itu, para pembunuh itu semuanya berlatih ilmu pedang, dan banyak orang berspekulasi bahwa ini mungkin adalah pendekar pedang dari Danau Jianhu. Lu Yin berkata dengan ringan. "Danau pedang. Apakah danau pedang di Kabupaten Longhe yang dihancurkan oleh Kaisar sendiri setahun yang lalu?" Wan Shaohua berpikir sejenak. Ketika dekrit kekaisaran yang menghancurkan danau pedang di Kabupaten Longhe diumumkan, hal itu menimbulkan kejutan. Wan Shaohua tentu saja mendengar banyak tentang hal itu. Sepertinya itu benar-benar danau pedang. Dikatakan bahwa setelah danau pedang dihancurkan, masih banyak roh jahat yang tersisa melarikan diri keluar. Belum lama ini, bahkan pangeran dan putranya terbunuh. Kata yang lain, kejahatan Danau Jianhu yang tersisa ini benar-benar cukup berani untuk bergegas ke Sendu untuk membunuh Bai Xiao. Wan Shaohua berkata sambil mencibir. Bab 3397 Angin dan Bulan Seperti Pedang. Lin Bai berdiri di atas perahu bunga penjaga, diam, memandang ke depan dengan tenang, sepertinya masalah ini tidak mempengaruhi suasana hati. Tapi ketika pikiran semua orang tertarik dengan serangan Bai Xiao, Lin Bai diam-diam mundur, berjalan ke dalam kegelapan, dan mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan. Suara Bai He, pemimpin Aula Pedang, berasal dari tanda suara, Tuan Kaisar Malam, si Ce telah tamat. Dia telah mengatur seseorang untuk membunuh Bai Xiao. Bagus. Hadiah Lin Bai hanya menjawab, lalu menghentikan transmisi, kembali ke cahaya, melihat malam kota bulan angin di kedua sisi. Baru saja, ketika lebih dari selusin pembunuh bergegas ke kamar Bai Xiao di gedung Kinceng, barisan besar menimbulkan sensasi di gedung Kinceng. Para tamu berkuasa di gedung Kinceng bangkit satu demi satu, melihat ke paviliun Bai Xiao, dan berbisik, itu paviliun Bai Xiao.
Bagaimana bisa ada perkelahian di dalamnya? Dengan keras, paviliun Baik Xiao hancur berkeping-keping, memperlihatkan tampilan pertempuran berdarah di dalam. Ya Tuhan, seseorang sedang membunuh Bai Xiao. Seseorang berseru di jalan keluar. Di paviliun lain, ada lebih dari selusin pria dan wanita muda yang duduk di sini. Ketika mereka mendengar gerakan di gedung Qinceng, mereka datang ke jendela satu demi satu dan melihat ke arah paviliun Baik Xiao. Saudari bela diri yang lebih tua, sepertinya ada beberapa orang-orang mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Mereka sepertinya membiarkan Bai Xiao mati. Kami belum melakukan apapun. Mereka cukup nyaman untuk naik duluan. Setelah melihat situasinya, seorang pria kembali ke paviliun, dan berkata dengan lemah kepada seorang wanita berbaju biru dan dengan pedang di tangannya. Bai Xiao memiliki penjaga gelap di sekelilingnya. Tidak mudah untuk menjadi sukses. Namun, mereka juga melakukan langkah bagus untuk menarik penjaga gelap itu untuk kami. Maka nyawa Bai Xiao akan menjadi pembalasan danau pedang kita. Wanita dengan rok lembut mengambil pedangnya dari meja, mengubah tubuhnya menjadi gaun hitam, dan berkata dengan suara dingin, "Saudara-saudara, bersiaplah." Ya, para pemuda dan pemudi lainnya mengenakan pakaian hitam pakaian satu demi satu. Ketika mereka semua tertarik dengan aktivitas di paviliun Baik Xiao, mereka diam-diam pergi keluar paviliun Baik Xiao. Ketika mereka keluar dari paviliun, mereka menemukan mayat tergeletak di lapangan. Saat ini, Bai Xiao dilindungi oleh selusin penjaga rahasia dan meninggalkan menara Qinceng. Menindaklanjuti. Wanita itu berkata dengan dingin tadi. Dia membawa selusin orang bersamanya untuk mengikuti Bai Xiao dan Dark Wei. Dia menemukan bahwa mereka sebenarnya akan langsung menuju pemerintahan Cheng Fu. Pedangnya tajam, dan mata wanita itu tajam. Rambut Bai Xiao meledak di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia sepertinya melihat bayangan gerbang hantu di matanya, dan rohnya sepertinya ditarik pergi. Poh! Dalam sekejap, Bai Xiao menoleh ke belakang dan melihat seorang pria menusuk dengan pedang tajam di tangannya. Untungnya, penjaga gelap itu berjuang keras untuk memblokir pedang tersebut. Lindungi aku, seru Bai Xiao kaget. Silakan dulu, Tuan Muda. Berikan kepada kami di sini. Selusin penjaga rahasia berkata satu demi satu. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Wanita itu berkata dengan dingin. Bai Xiao melarikan diri ke kerumunan dengan panik. Saat dia berjalan pergi, dia berteriak, "Saya putra malam putih. Saya putra Taifu. Saya teman baik yang mulia pangeran. Seseorang ingin membunuh saya. Seseorang ingin membunuh saya. Siapa yang bisa melindungi saya? Ayah saya dan Yang Mulia memiliki banyak penghargaan dan penghargaan." Wanita itu dan saudara bela diri lainnya dengan cepat menyelesaikan penjaga gelap ini dan mengusir Bai Xiao. Di perahu bunga, beberapa murid Longting berkumpul untuk membahas penyerangan terhadap Bai Xiao malam ini. Pada saat ini, Lin Bai merasakan token suara di tas penyimpanan berkedip. Dia diam-diam melangkah kembali ke dalam kegelapan dan mengeluarkan token suara. Suara burung bangau putih datang dari sana, Tuan Kaisar Malam. Bai Xiao bertemu dengan pembunuh lainnya ketika dia meninggalkan menara Qinceng di bawah perlindungan penjaga gelap. Orang-orang kita. Lin Bai bertanya dengan muram. Bukannya setelah orang-orang kita menyerbu masuk dan melukai Bai Xiao, mereka dipukuli hingga melarikan diri oleh penjaga gelap. 18 orang menyerbu masuk dan hanya 10 yang lolos hidup-hidup. Aku telah mengatur agar mereka diselesaikan. Pembunuh yang muncul kali ini adalah bukan yang kita atur. Bisik bangau putih. Tanyakan pada Sech. Kata Lin Bai. Ses bilang dia tidak mengaturnya. Kata bangau putih. Faktanya, 12 burung gagak di aula pedang sekarang berkumpul untuk menyaksikan hubungan antara bangau putih dan Kaisar Malam. Setelah mendengar ini, Lin Bai tidak menjawab untuk waktu yang lama. Bai He berkata dengan sangat hati-hati, "Tuan Kaisar Malam, Bai Xiao memiliki asal-usul yang luar biasa. Ayahnya adalah Fu Kekaisaran dari dinasti. Dia adalah orang kuat di alam Kuasi Tao.
Yang Mulia menganggapnya sebagai adik laki-lakinya. Jika dia meninggal di rumah yang buruk, aku khawatir. Siapa yang membunuhnya? Lin Bai bertanya. Tidak jelas siapa sebenarnya, tapi kami telah menerima kabar dari Menara Kinceng bahwa mereka semua memiliki keterampilan pedang yang unik, dan tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Total ada 12 orang, dan semuanya telah mencapai level tertinggi. Tingkat budidaya. Burung bangau putih itu berbisik. Biarkan Pigeonhole memeriksanya. Bangau putih menjawab dan bertanya, apakah Bai Xiao ingin kita membantunya melarikan diri dari surga? Bai He sangat jelas dalam hatinya bahwa jika orang seperti Bai Xiao meninggal di rumah yang buruk, itu pasti akan menjadi masalah besar. Ini bukan hanya rumah yang buruk, tetapi tempat Bai Xiao meninggal adalah sebuah bencana. Belum lagi Bai Xiao adalah teman bermain dan teman sang pangeran, tetapi kemarahan Taifu ayahnya di Malam Putih, aku khawatir itu semua di antaranya bisa membuat rumah jelek itu lenyap seketika. Lin Bai terdiam. Sekarang hanya ada dua jalan di depannya. Cara pertama adalah meminta Jian Meng membantu Bai Xiao lolos dari hari ulang tahunnya. Tidak ada keraguan bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan Bai Xiao dari pemerintahan yang buruk adalah Jian Meng. Jika Bai Xiao ingin mengandalkan Fu Cheng tidak akan dapat mendukungnya untuk sementara waktu. Hanya aliansi pedang. Setelah perintah Lin Bai, Bai He dapat mengatur pendekar pedang di sekitar Menara Kinceng membantu mereka pertama kali. Dengan cara ini, Bai Xiao bisa diselamatkan. Cara kedua adalah membunuh Bai Xiao dengan bantuan para pembunuh tersebut. Bagaimanapun, Lin Bai memiliki pengaruh yang sangat buruk pada Bai Xiao hari ini. Tapi Bai He juga mengingatkan Lin Bai bahwa jika Bai Xiao meninggal di rumah yang buruk, akan ada masalah besar. Biarkan si Cie menyelamatkan Bai Xiao, biarkan Ye Liang dan Liu Dao membunuh Bai Xiao. Setelah memikirkannya berulang kali, Lin Bai berkata dengan suara dingin. Dalam aliansi pedang, 12 burung gagak terkejut mendengar ini, bahkan bangau putih pun mengerutkan kening. Si Cie juga terjebak dalam pemikiran keras, saya tidak tahu apa maksud Lin Bai. Kemudian suara Lin Bai terdengar lagi, biarkan para murid aliansi pedang di sekitar Menara Kinceng menahan kemajuan pembunuhan Bai Xiao oleh orang-orang itu, tapi jangan hentikan semua pembunuh. Kita harus membiarkan para pembunuh ini mengejar Bai Xiao ke langit dan bumi. Lalu si Cie sendiri yang akan menyelamatkan Bai Xiao dari tangan asasin. Jika si pembunuh tidak cukup kuat dan bukan lawan si Cie, terserah padanya Ye Liang dan Liu Dao memukul si Cie dengan serius, tapi pada akhirnya, dia harus membiarkan si Cie menyelamatkan Bai Xiao. Dengan penjelasan ringan Lin Bai, bangau putih tiba-tiba sadar, dan mata si Cie berbinar. Mereka berkata, saya mengerti. Si Cie, bersiaplah, aku akan mengirimmu ke pengadilan. Lin Bai bergumam. Ya. Tuan Malam si Cie merespons dengan penuh semangat. Bab 3398, Pembunuhan Rahasia Chen Chang. Di depan Menara Kinceng, terdengar banyak suara dan banyak suara. Seorang wanita berpakaian hitam menikam Bai Xiao dengan pedang tajam di tangannya. Bai Xiao terlihat bingung, berkeringat, dan berlari kembali dengan kebingungan. Saat itu, berdiri di tengah kerumunan, seorang murid aliansi pedang, yang acuh tak acuh padanya, tiba-tiba mengeluarkan token suaranya, melihatnya dan berkata dengan suara rendah, saudara-saudara, ada perintah di aula pedang. Ayo bantu Bai Xiao melarikan diri. Ayo pergi. Pria itu berkata dengan dingin, tangan kungfu yang kuat menjauh dari kerumunan, keluar. Sama seperti Bai Xiao, wanita berbaju hitam, seperti sudut mati, tiba-tiba sekelompok prajurit muncul di depan wanita berbaju hitam dan berkata dengan suara dingin, kamu membuat masalah di wilayah Liga Pedang kami. Benarkah kamu adalah dekorasi dari Liga Pedang kami? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan aliansi pedangmu. Wanita berbaju hitam melihat bahwa orang-orang ini akan melindungi Bai Xiao, dan segera berkata dengan dingin. Tuan muda Bai Xiao, pergilah ke sana. Orang-orang ini akan diserahkan kepada kita. Kata pria itu dengan suara dingin. Baiklah, terima kasih banyak. Anda harus hidup.
Saat saya melarikan diri, saya akan memberitahu Yang Mulia dan ayah saya bahwa Anda akan diberi hadiah yang besar. Bai Xiao meraung kegirangan, dan melarikan diri ke sebuah lorong dengan panik dan menghilang. Hentikan mereka, aku akan membunuh Bai Xiao. Wanita berbaju hitam itu juga berkata dengan acuh tak acuh, lalu dia diterima. Segera, para pendekar pedang dan para pembunuh bertarung dengan sengit. Bos, wanita itu dikejar. Apakah kita akan membiarkan saudara lain menghentikannya? Tanya seseorang. Perintah yang kuterima adalah membiarkan Bai Xiao melarikan diri ke arah itu. Melihat ke arah pelarian Bai Xiao, pria itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Perintah yang dia terima adalah untuk membantu Bai Xiao melarikan diri, tetapi membiarkan Bai Xiao melarikan diri ke saluran tetap, yang membuat pria itu bingung. Tapi karena ini adalah perintah dari Aula Pedang, dia tidak bisa menebak artinya. Seni bela diri di rumah jahat tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap ibu kota dewa dan kerajaan suci. Di rumah yang buruk, itu adalah tempat paling kacau dan tanpa hukum di Sendu. Seniman bela diri di rumah yang buruk pada dasarnya berada di posisi terbawah Sendu. Mereka sedikit banyak membawa beberapa barang yang melanggar hukum besi kerajaan suci. Misalnya, 90% orang yang memiliki posisi kuat di rumah jahat melakukan kejahatan. Jika negara suci diselidiki dengan cermat, orang-orang ini akan mati. Dan ada 10% orang pencak silat yang tidak menyukai peraturan dan ketentuan negara suci, dan merasa bebas di rumah yang buruk adalah hal yang baik, dan mereka tidak ingin meninggalkan rumah yang buruk. Orang-orang seperti Si Che dan Hua Mei semuanya membawa dosa besar. Jika ada dosa yang dipublikasikan ke publik, hukum besi kerajaan suci sudah cukup untuk membuat mereka mati 10 kali. Mereka tidak bisa pergi ke kantor pemerintah lainnya. Mereka hanya bisa tinggal di rumah jahat, atau mereka bisa meninggalkan kota Sendu dan mati di dunia. Namun jika masyarakat dunia ini tidak terpaksa mencari jalan keluar, siapa yang rela meninggalkan kampung halamannya? Orang-orang seperti Bangau Putih hanya tidak menyukai peraturan dan ketentuan negara suci, dan mereka tidak suka terikat oleh negara suci, sehingga mereka akan tinggal di rumah yang buruk. Bukan hanya seni bela diri di istana kekaisaran. Semua prajurit di rumah yang buruk memiliki beberapa dosa. Bahkan lebih dari separuhnya membenci kerajaan suci. Oleh karena itu, sebelum perintah aliansi pedang diturunkan, para pejuang aliansi pedang tidak akan menyelamatkan pejabat manapun di istana kekaisaran. Bahkan orang-orang berpangkat Bai Xiao masih meremehkan mereka. Bai Xiao berlari ke lorong dengan panik. Semakin maju dia melangkah, semakin gelap lorong itu, dan pandangannya menjadi semakin bingung. Bai Xiao mati dalam kegelapan di belakang, wanita itu dibunuh dengan pedang. Cahaya pedang yang dingin dan menyilaukan menyapu jalur gelap dan berlari langsung ke leher Bai Xiao. Jangan-jangan. Bai Xiao jatuh ke tanah dengan panik dan berteriak. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari lorong gelap dan memblokir pedang untuk Bai Xiao. Temanku, ini bukan tempat yang baik untuk membunuh orang di sini. Pria ini keluar dari kegelapan dengan kipas lipat di tangannya. Dia memiliki senyum sembrono di wajahnya. Wajahnya seperti batu giok. Dia sangat tampan. Dia adalah Si Che. Satu lagi yang akan mati. Wanita berpakaian hitam itu sedikit cemas. Dia belum membunuh Bai Xiao. Ini mimpi malam yang panjang. Jika dia tidak bisa membunuh Bai Xiao, diperkirakan rencana hari ini akan gagal. Wanita berbaju hitam tidak peduli untuk terlibat dengan Si Che, dan langsung pergi ke Bai Xiao. Tolong aku. Tolong aku. Saya satu-satunya putra malam putih Taifu. Saya teman baik yang mulia. Jika kamu menyelamatkanku, aku bisa memberikan semua yang kamu inginkan. Bai Xiao, seperti menggenggam sedotan, berteriak pada Si Che. Ternyata itu adalah tuan muda Bai Xiao. Yakinlah bahwa dia tidak akan mengambil nyawamu dengan mudah jika dia ada di sini hari ini. Wajah Si Che terkejut, dan kemudian dia bermartabat. Nafasnya melonjak. Rambut panjang dan jubah putihnya berkibar, dan kekuatan menderu menyerbu wanita berbaju hitam itu. Di jalur gelap, pertempuran berdarah terjadi.
Setelah ratusan ronde pertarungan dengan wanita berbaju hitam, si C masih gagal membedakan pemenang dan pecundang. Saat mereka bertarung, melalui dinding gang dan halaman di kedua sisi, terlihat dua sosok berdiri berdampingan di bawah sinar bulan yang cerah, menatap dengan dingin pertarungan sengit di jalur tersebut. Kedua orang ini adalah Pisau Willow dan Ye Liang yang datang bersama mereka. Seakan kalah, Ye Liang mencari sebentar dan berkata dengan suara rendah. Yah, ilmu pedang wanita itu bagus. Liu terdiam. Setelah lebih dari sebulan berlalu, perasaan antara 12 burung gagak dalam aliansi pedang telah meningkat pesat. Liu Dao yang pendiam selalu berbicara dengan orang lain dari waktu ke waktu. Tentu saja, hanya 12 burung gagak dan Lin Bai yang dapat membuat Liu Dao berbicara. Bahkan jika orang lain menarik pisau Willow, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Anda. Sekarang giliran kita. Ye Liang terkekeh. Liu Dao sedikit mengangguk. Dalam sekejap, tangan di jalur memisahkan beban. Si Ce dipukul hingga meludahkan darah. Pria yang terluka parah itu terbang keluar dan jatuh ke sisi Bai Xiao. Mati. Wanita berbaju hitam itu tidak memberi kesempatan pada Ses untuk bernapas. Dia bergegas untuk mengambil nyawanya. Si Ce tidak panik, menatap dingin wanita berbaju hitam itu, seolah dia tahu dia tidak akan mati hari ini. Dalam sekejap, dua sosok muncul di hadapan wanita berbaju hitam seperti hantu. Salah satu dari mereka langsung mencabut pisau panjang di belakang punggungnya dan menebas wanita berbaju hitam itu. Tenda pisau yang dingin dan menusuk memaksa wanita berbaju hitam itu mundur. Siapa yang datang? Wanita berbaju hitam itu meraung marah. Kami adalah pendekar pedang, bukan siapa-siapa. Ye Liang berkata sambil tersenyum ringan, hari ini, gadis itu bertarung di Menara King Cheng, yang benar-benar melanggar aturan Liga Pedang. Kami berdua datang ke sini untuk mengundang gadis itu pergi ke Liga Pedang. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Wanita berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Kalau begitu hari ini gadis itu harus meninggalkan hidupnya di sini. Ye Liang tersenyum lembut. Saat berbicara, Ye Liang melihat ke arah si Ce. Si Ce segera membantu Bai Xiao, yang sudah ketakutan ke samping, dan berkata, Tuan Muda Bai Xiao, ayo serahkan tempat ini pada pendekar pedang dari aliansi pedang. Ayo pergi. Oh, aku baik-baik saja. Ayo pergi, ayo pergi. Bai Xiao didukung oleh si Ce, dan dengan cepat melarikan diri dari jalan raya dan menghilang. Bab 3399 Sisa-sisa Danau Pedang. Kamu Kingsway. Si Ce membantu Bai Xiao melarikan diri dengan cepat. Pupil wanita berbaju hitam tiba-tiba menjadi tajam. Pedang itu memenuhi langit, dan bergegas menuju Liu Dao dan Ye Liang. Ye Liang mencibir dan tidak menggerakkan tangannya. Sebaliknya, dia mundur. Dalam sekejap, pisau Willow terpotong dengan pisau panjang di tangannya. Bilahnya berguncang 100 li dan kekuatannya mengguncang langit. Poh! Ketika sebilah pisau jatuh, dia memukuli wanita berbaju hitam itu hingga meludahkan darah dan terbang berantakan. Ketika dia mendarat, matanya suram, dan dia menatap Liu Dao dan Ye Liang dengan dingin, aliansi pedang, aku ingat. Dengan itu, wanita berbaju hitam itu berbalik dan menghilang di jalan kecil. Mengejar atau tidak? Liu Dao mengerutkan kening dan bertanya pada Ye Liang. Jangan mengejar. Ye Liang berkata sambil tersenyum ringan, saya tidak bisa mengejarnya. Teknik pedang dari kultivasi wanita itu adalah pedang Jianhu. Jika dia benar-benar dipaksa untuk bergegas, saya yakin kami akan mencoba yang terbaik. Untungnya, tujuannya hari ini adalah Bai Xiao, dan dia tidak ingin berurusan dengan kita lagi. Ye Liang melihat kembali ke arah pelarian si Ce dan Bai Xiao, dan berkata dengan lemah, penguasa malam ingin mengirim si Ce ke pengadilan. Sekarang si Ce menyelamatkan Bai Xiao dan pergi, inilah waktunya bagi kita untuk menyampaikannya. Kepada penguasa malam. Di perahu bunga Huahe, Lin Bai melangkah kembali ke kegelapan dan mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan. Suara burung bangau putih terdengar dari sana, Liu Dao dan Ye Liang membalas. Semuanya sudah selesai.
Si Che dan Bai Xiao melarikan diri bersama dengan lancar. Bagus. Setelah Lin Bai menjawab, dia memutus transmisi dan berdiri di atas perahu bunga tanpa ekspresi. Meskipun pengejaran dan pembunuhan Bai Xiao di kota Feng Yue menyebabkan kejutan, rumah jahat itu mati setiap hari, dan sebagian besar orang yang mati adalah pejabat, dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Segera, badai itu berhasil diredam oleh para pengicau di kota Feng Yue. Beberapa murid Longting tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Setelah mengobrol sebentar di awal, mereka fokus menikmati malam di rumah jelek itu. Segera, fajar tiba. Tidaklah cukup baik untuk melihat bahwa malam cukup terang. Jalan Wan Shaohua yang belum selesai. Jika kamu belum cukup melihatnya, aku akan kembali lagi nanti. Aku belum cukup melihatnya. Kita baru berjalan 1% dari sungai Huahe dan hari sudah subuh. Yang lain bergema. Setelah kembali ke Longting hari ini, saya harus berlatih keras lagi. Saya tidak tahu kapan dan kapan saya akan keluar lagi nanti. Wan Shaohua berkata sambil tersenyum masam, ayo pergi. Saatnya kembali ke Istana Naga. Kupu-kupu musim gugur air bersama sekelompok penjaga berdiri, kembali ke pengadilan naga. Pergilah. Aku tidak perlu mengikutiku lagi. Aku akan melapor kepada pramugara ketika aku kembali ke Longting. Lin Bai berkata pada kupu-kupu air. Sui Qiudi ingat saat ini bahwa Lin Bai telah menerima 2 surat rekomendasi. Dia bisa menjadi murid Istana Naga. Kalau begitu, selamat atas masa depan cerahmu. Daging senyum kulit kupu-kupu musim gugur air tidak tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Lin Bai berdiri diam dan tidak menjawab. Sampai jumpa lagi, Saudara Lin. Di antara para penjaga, hanya Lu Yin yang mendatangi Lin Bai dan mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Sampai jumpa lagi. Lin Bai menjawab sambil tersenyum. Kemudian, Wan Shaohua dan Sui Qiudi pergi bersama sekelompok penjaga. Lin Bai berdiri di rumah yang buruk dan menyaksikan matahari terbit. Saat berikutnya, Lin Bai beralih ke Menara Kinceng. Beberapa bagian Menara Kinceng berantakan karena pertempuran tadi malam. Lin Bai melangkah ke gedung Kinceng, dan para tamu masih minum dan bersenang-senang. Saat berjalan melalui jalan gelap, topeng mawar emas ungu muncul di wajah Lin Bai. Tuan malam ini. Melihat Lin Bai muncul di gedung Kinceng dengan topeng, seorang pengawal segera datang dan berteriak dengan hormat. Minta Dia Zimo untuk datang ke sini. Cara dingin Lin Bai. Setelah setengah dering, di paviliun yang elegan, He Zimo menggigil ke arah Lin Bai dan memberi hormat dengan hormat. Di mana Hongji? Lin Bai bertanya dengan suara dingin. Saya masih di Menara Kinceng. Saya bertemu dengan si pembunuh tadi malam, dan saya masih shock. Hari ini, saya memutuskan bahwa Fu Chengna akan mengirim seseorang untuk menanyakan situasinya, jadi saya meminta Nona Hongji untuk tinggal sebentar. He Zimo berkata cepat, tidak ada omong kosong di antara kata-katanya. Suruh dia datang ke sini. Lin Bai berkata dengan dingin. Ya. He Zimo harus keluar dari paviliun. Sesaat kemudian, dia kembali ke paviliun dengan pigmen merah. Semua turun. Lin Bai berkata dengan dingin. Ya, He Zimo harus bersuara dengan sekelompok penjaga untuk tinggalkan paviliun. Tutup pintunya, paviliun ini hanya tersisa Lin Bai dan Hong Su. Hong Su memiliki gaun berwarna merah, wajah cerah, kulit putih dan penampilan cantik. Matanya yang indah seolah memiliki kekuatan magis yang mempesona jiwa dan raga. Ini sangat menarik. Apakah kamu tidak pergi? Lin Bai perlahan melepas topeng mawar emas ungu, memperlihatkan wajah muram, dan berbisik. Saya bukan anggota aliansi pedang atau Anda. Jika Anda ingin pergi, Anda harus tetap di sini. Saya harus mengatakannya sendiri. Hong Su menunjukkan wajahnya sambil tersenyum dan berkata dengan cara yang menawan, awalnya saya bermaksud meninggalkan ibu kota dewa, tetapi di tengah perjalanan, saya menemukan bahwa saya tidak punya tempat lain untuk dikunjungi. Selain bidang romantis ini, saya masih bisakah kamu pergi ke sana? Bahkan jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa datang kepadaku. Mengapa kamu ingin berada di arena Feng Yue?
Lin Bai berkata dengan dingin, apakah kamu tahu bahwa wanita di ladang angin bulan di ibu kota dewa adalah mainan para pejabat tinggi? Aku tidak ingin kamu menjadi wanita seperti itu suatu hari nanti. Pembunuh tadi malam, apakah kamu mengirimkannya? Tanya Heso. Mengapa? Lin Bai bertanya. Siapa yang berani membunuh putra satu-satunya Taifu di gedung kinceng di rumah jahat, kecuali kamu, pemimpin aliansi pedang, memiliki keterampilan yang begitu hebat. Hong Su berkata sambil tersenyum. Ada dua kelompok pembunuh tadi malam. Kelompok pembunuh pertama bergegas ke paviliun Menara Kinceng. Aku benar-benar mengirim mereka. Kelompok pembunuh kedua bukan orang-orangku. Mereka pasti ingin Bai Xiao mati. Berkata dengan suara rendah, saya sudah meminta Pigeon Hall untuk memeriksanya. Asal-muasal para pembunuh ini akan segera diketahui. Tidak perlu memeriksanya. Itu orang dari Jianhu. Kepala desa adalah seorang wanita bernama Ye Qingsui. Dia adalah putri dari mantan kepala gerbang Jianhu. Dia berada di Sendu setengah bulan yang lalu dan berencana untuk membunuh para bangsawan di Sendu. Hingga hari ini, mereka menemukan bahwa Bai Xiao telah datang ke rumah yang buruk. Mereka merasa bahwa kesempatan mereka telah tiba. Lampu merah jalan. Bagaimana Anda tahu bahwa? Lin Bai mengerutkan kening, bertanya dengan rasa ingin tahu, bahkan Aula Merpati pun belum mengetahuinya, bagaimana pigmen merah bisa mengetahuinya. Seperti yang saya katakan, peredaran informasi di Feng Yue adalah yang tercepat dan langsung. Hong Su menarik napas dalam-dalam dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya mengetahui dari seorang pemburu hadiah di rumah jahat bahwa Ye Qingsui dari Jianhu telah menyelinap ke dalam rumah jahat dengan sisa kejahatan Jianhu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Rencana. Kau tahu, para pemburu yang hanya ingin mendapatkan hadiah dari istana kekaisaran tentu saja memberikan perhatian khusus pada kejahatan yang tersisa di Danau Jianhu. Hong Su memandang Lin Bai dan berkata, Bab 3400 Zhao Yue hilang. Pada hari itu, saya mengetahui dari populasi pemburu hadiah bahwa sisa kejahatan Jianhu telah memasuki rumah jahat. Selain orang-orang yang menikam tadi malam, ilmu pedang mereka tidak ada bandingannya. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahuinya bahwa orang-orang ini berasal dari Jianhu. Hong Su memberitahu Lin Bai apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berbisik, Aula Merpati bisa memberiku kabar sore ini. Makna Lin Bai sangat sederhana, tidak perlu diselidiki, Merpati Balai juga bisa mengetahuinya. Saya tahu keterampilan Aula Merpati. Setelah menerima pesanan Anda, mereka akan menyelidiki asal-usul kelompok orang ini dalam waktu singkat. Pigmen merah tidak bisa disalahkan, dia juga tahu bahwa Lin Bai mendirikan ruang merpati untuk mengumpulkan berita di rumah yang buruk. Sekarang Ailiner Aliansi Pedang menyebar ke seluruh rumah yang buruk, ingin mengetahui beberapa metode pedang asal pembunuh yang luar biasa ini, juga merupakan masalah yang sangat sederhana. Lin Bai mengenakan topeng mawar lagi, berdiri dan berkata, rumah di jalur Dongjia selalu kosong. Jika kamu tidak punya tempat tinggal di ibu kota Tuhan, kamu bisa pergi dan tinggal sementara. Jauh. Dengan itu, Lin Bai akan keluar dari paviliun. Saya tidak akan pergi, saya akan tinggal di Menara Kinceng. Cara Hong Su yang keras kepala dan tegas. Apakah kamu harus begitu bandel? Lin Bai kembali ke pigmen merah, suaranya dingin. Itu satu-satunya kegunaanku. Tapi Hong Su berkata dengan dingin, Lin Bai, aku tidak punya keahlian lain dalam hidupku. Aku bisa bermain piano. Aku tidak ingin menjadi musisi rendahan di istana pangeran dan menteri. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan hanya di arena Feng Yue. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya kepadamu. Sekarang seluruh rumah jahat memiliki keputusan akhir. Lin Bai tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Hong Su dengan suara dingin. Aku ingin membantumu. Hong Su berkata dengan tegas. Saya tidak membutuhkannya. Lin Bai berkata dengan acuh tak acuh. Hong Su terdiam lama, air mata mengalir di matanya.
Aku akan memberi perintah pada aliansi pedang bahwa kamu tidak akan dipekerjakan oleh pasar atau restoran Feng Yue manapun di rumah jahat itu. Jika kamu ingin tinggal di Sendu, kembalilah ke jalur Dongjia. Jika kamu tidak mau, pergilah dan kembali ke Dongzu. Lin Bai berkata dengan dingin. Kembali ke jalur Dongjia. Lin Bai, apakah kamu ingin aku menjadi burung kenari di kandangmu? Hong Su mencibir dengan nada menghina. Kau tahu, menurutku tidak. Aku hanya mengawasi teman-teman. Aku tidak ingin melihatmu merosot ke langkah yang tidak dapat diperbaiki. Cara Lin Bai tanpa ekspresi. Hanya teman. Air mata Hong Su mengalir, dan saluran suara bergetar dan berkata, kamu takut tidak menjelaskannya kepada Ye Suxin di masa depan. Saat Hong Su menyebutkan niat lama Ye, hati Lin Bai bergetar dan matanya menjadi gelap. Sangat membantu Hong Su, Lin Bai benar-benar memikirkan Ye Su. Di Gunung Ajaib, satu-satunya sahabat Ye Suxin adalah Hong Su. Pada tahun-tahun ketika Ye Suxin putus asa dan kesakitan, dia hanya ditemani oleh Hong Su untuk mencerahkan dan menghilangkan kekhawatirannya. Lin Bai juga ingin menunggu Ye Suxin diselamatkan di masa depan, sehingga dia bisa berpikir bahwa tidak hanya Lin Bai yang bisa diandalkan, tapi juga seorang teman baik bernama Hong Su yang sudah lama bersamanya. Waktu. Kamu baik padaku, bahkan pada anak malang itu. Kata-kata dingin Lin Bai melunak sesaat, dan berkata dengan sedikit lembut, Hong Su, pergilah, Tuhan bukanlah tempat yang baik. Kembalilah ke Dongzu, kembali ke wilayah semua negara, di mana tempat kita. Aku ingin tahu, jika kita tidak memiliki hatimu, apakah kita masih berteman? Maukah kamu tetap berdiri di hadapanku? Hong Su menatap punggung Lin Bai, sepasang mata merah menangis di sepasang pupil yang penuh harap, berharap itu Lin Bai bisa memberinya jawaban yang dia inginkan. Ya, kita akan berteman juga. Lin Bai berkata dengan ringan. Oke, aku tahu jawabannya. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan rumah yang buruk itu, dan aku tidak akan tampil di pasar Feng Yue di masa depan. Air mata merah masih jatuh, menebarkan jejak perasaan lemah, seperti teratai air tanpa hujan dan embun. Bagus. Lin Bai menjawab dan meninggalkan paviliun. Keluar dari paviliun, He Zimo berdiri dengan hormat di luar pintu. Selain He Zimo, ada seorang pria berambut putih, tersenyum dan memberi hormat pada Lin Bai. Bangau Putih, kenapa kamu di sini? Lin Bai bertanya dengan dingin. Hal besar seperti itu terjadi di gedung Qinceng. Saya seharusnya datang ke sini, dan saya yakin dalam waktu kurang dari 1 jam, Fu Cheng harus mengirim seseorang ke sana. Aku harus menghadapinya. Bangau Putih berbisik. Baiklah, terserah padamu. Lin Bai berjalan menuruni menara Qinceng. Bai He melihat kembali ke paviliun. Tadi malam, si Ce telah memberitahu Bai He dan yang lainnya tentang informasi tersebut. Dia telah menemukannya. Bai He juga mengetahui bahwa gadis Hongji adalah wanita yang memasuki ibu kota dewa bersama Lin Bai. Terlebih lagi, hubungan antara orang ini dan Lin Bai sangat berbeda. Tampaknya mereka adalah pasangan. Tapi setelah keluar dari paviliun, Lin Bai tidak berinisiatif menyebut Hong Su, dan Bangau Putih tidak mudah bertanya. Jika Hong Su akan bermain piano di Menara Qinceng di masa depan, Bangau Putih juga perlu lebih memperhatikan dan peduli. Keluar dari gedung Qinceng, Lin Bai tidak tinggal di rumah yang buruk untuk waktu yang lama, dan langsung pergi ke pengadilan naga. Setelah Lin Bai pergi, Hong Su duduk di atas reruntuhan yang lembut. Saat ini, semburan asap putih melayang melewati paviliun. Dari udara tipis, muncullah seorang wanita dengan gaun putih dan rok panjang. Wajahnya lebih baik daripada peri. Matanya jernih dan dingin, dan mulutnya menyeringai dangkal. Dengar, aku yakin. Kalau bukan karena Ye Suxin, bagaimana dia bisa lebih sering melihatmu? Wanita berbaju putih berkata dengan nada menghina kepada Hong Su, kamu hanyalah sahabat Ye Suxin di matanya, dan itu saja. Lagi pula, dia sama sekali tidak menyayangimu. Hong Su sedikit mengangkat kepalanya dan menatap wanita abadi di depannya. Apalagi saat dia melihat wajahnya, ujung mulutnya menertawakan dirinya sendiri.
Bahkan jika Lin Bai ada di sini, dia akan berteriak karena terkejut. Wajah ini, yang mencolok adalah Ye Suxin. Ikutlah denganku. Hanya di tanganku pianomu akan memainkan peran yang luar biasa, kata wanita itu sambil tertawa. Zhao Yue. Apa yang kamu lakukan ketika kamu datang ke Tanah Suci? Su Merah bertanya dengan dingin. Tentu saja, saya ingin memegang dunia di tangan saya. Zhao Yue berkata sambil tersenyum misterius. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Heso. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu tampil di pasar Feng Yue, apalagi pergi ke rumah para pangeran dan menterimu untuk menjadi pemain sitar. Aku akan membuatmu terkenal di dunia dan menjadi penguasa Qin yang terkenal. Sekolah setenar 17 musisi mastermu lebih dari 20 tahun yang lalu. Zhao Yue berkata kepada Hong Su sambil tersenyum, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain, kamu hanya perlu melakukan satu hal. Apa masalahnya? Dia bertanya pada Zhao Yue dan berkata sambil tersenyum, hiduplah dengan baik, dan kemudian menurut pengaturanku, aku akan menjadi terkenal di dunia dan menjadi orang pertama di dunia ini. Berdiri di puncak musisi sendu, aku akan menjadi peri Qin Dao.